Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di pagi ini melalui renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang sungguh nyata dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini semua karena kasih Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu pagi ini. Berkatilah kami supaya kami dapat memahaminya dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Mazmur 84 ayat 2-3. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Tema renungan kita pagi hari ini ialah rindu hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini memperlihatkan kepada kita tentang hati seseorang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dalam hal ini pemazmur berkata, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Sini kita melihat bahwa yang membuat pemazmur begitu menyukai tempat kediaman Tuhan bukan karena tempat itu indah, tetapi karena Tuhan hadir di sana. Yang dirindukan pemazmur sesungguhnya bukan tempatnya, melainkan pribadi yang ada di tempat itu. Karena itu ia melanjutkan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Ini adalah bahasa kerinduan yang sangat dalam. Nah, kata jiwaku menunjukkan bahwa kerinduan itu menyentuh seluruh batinnya. Tuhan bukan sekedar sebagai salah satu bagian dalam kehidupannya, tetapi menjadi kebutuhan terdalam dalam hidupnya. Di sini kita melihat sesuatu yang penting, bahwa ketika seseorang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kerinduannya kepada Tuhan akan mencari bentuk dalam kehidupannya. Kasih kepada Tuhan tidak berhenti pada kata-kata. Kerinduan kepada Tuhan akan terlihat dari bagaimana ia mencari Tuhan, menyediakan waktu bagi Tuhan, mendengar firman-Nya, berdoa kepadanya, dan datang beribadah kepadanya. Seperti halnya seseorang yang mencintai orang yang dikasihinya. Kalau hatinya benar-benar mencintai seseorang, maka ia akan rindu berjumpa dengannya. Ia akan menantikan kesempatan untuk berbicara dengannya, bahkan menyediakan waktu untuk dapat bersama. Bukan karena terpaksa, tetapi karena hatinya memang menginginkannya. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita berkata, saya mengasihi Tuhan, tetapi tidak pernah memiliki kerinduan untuk datang kepadanya, kita perlu bertanya kembali pada hati kita, seberapa besar sebenarnya kita mengasihi Tuhan. Pemazmur di sini tidak menyatakan saya harus pergi ke rumah Tuhan, tetapi ia berkata, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Nah, ada perbedaan besar antara datang beribadah karena kewajiban dan datang beribadah karena kerinduan. Orang yang datang karena kewajiban akan berpikir, saya harus pergi karena ini jadwal ibadah. Tetapi orang yang datang karena kasih akan berkata, saya ingin bertemu dengan Tuhan. Orang yang hanya menjalankan kewajiban mungkin hadir secara fisik, tetapi hatinya tidak berada di sana. Namun orang yang mencintai Tuhan mungkin datang dengan berbagai pergumulan, tubuh yang lelah, keadaan yang tidak mudah, tetapi di dalam hatinya ada satu kerinduan bahwa ia ingin dekat dengan Tuhan. Nah, perhatikan bahwa pemazmur berkata, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ini menyatakan kepada kita bahwa seluruh dirinya diarahkan kepada Allah. Hatinya bersuka cita karena Tuhan, tubuhnya datang mendekat kepada Tuhan. Sini kita melihat bahwa ada kesatuan antara apa yang ada di dalam hati dan apa yang dilakukan oleh tubuhnya. Dan sesungguhnya inilah ibadah yang lahir dari kasih. Hati yang mencintai Tuhan akan membawa tubuhnya datang kepada Tuhan. Kalau hati kita rindu, kaki kita akan melangkah menuju rumah Tuhan. Kalau hati kita haus akan firman, kita akan menyediakan waktu untuk membacanya. Kalau hati kita ingin berbicara dengan Tuhan, kita pasti mencari waktu untuk berdoa. Kalau hati kita mencintai persekutuan dengan umat Tuhan, kita tidak akan mudah mencari alasan untuk menjauh. Nya bukan berarti setiap kali kita datang beribadah kita selalu dalam keadaan penuh sukacita. Ada kalanya kita datang dalam keadaan lelah,
Ada kalanya kita datang sambil membawa berbagai pergumulan kita, tetapi justru di tengah keadaan itu kita berkata bahwa kita datang karena kita membutuhkan Tuhan. Kita tidak datang karena hidup kita sudah baik, kita datang karena Tuhan tetap baik. Kita tidak datang karena semua persoalan sudah selesai, kita datang karena kita membutuhkan Tuhan di tengah persoalan itu. Kita datang karena bukan karena kita sudah kuat, tetapi kita datang karena Dialah sumber kekuatan kita. Karena itu, biarlah hati kita kembali seperti hati pemazmur yang berkata, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Kiranya kita bukan hanya menjadi orang yang rajin beribadah, tetapi menjadi orang yang mencintai Tuhan sehingga rindu beribadah. Dan setiap kali kita datang ke rumah Tuhan, biarlah hati kita berkata bahwa saya datang bukan sekedar karena kewajiban, saya datang karena saya mencintai Tuhan. Saya rindu kepada Tuhan, saya membutuhkan Tuhan, saya ingin berada dekat Tuhan. Dan itulah ibadah yang lahir dari hati yang mencintai Tuhan. Amin. Atas firman Tuhan mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu, kami boleh renungkan. Tuhan memberkati, sungguh-sungguh menjadi bagian kami hidupi di sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Amin.